berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, agar dia mengeluarkanmu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Penghormatan mereka, orang-orang mukmin itu, ketika mereka menemuinya, ialah salam. Dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina. Saya akan membacakan susunan acara pada hari ini, Senin 22 September dengan tanggal 29. Kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW dengan penuh kebahagiaan dan kebersamaan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan sepanjang zaman yang membawa cahaya Islam kepada kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin membawa acara saya di bawah saja karena panggung yang di atas saya yakin untuk yang berada di atas. Bapak Ibu, tamu undangan, anak-anak yang saya hormati dan saya yakin pada saat ini sedang berbahagia. Terima kasih atas undangan kepada kami komite, karena saya terpilih sudah 2 tahun ini sebagai ketua komite perkumpulan dari orang tua murid, dan sekali lagi kita patut bersyukur selama ini juga komite tidak pernah melakukan pungutan apapun. Bapak Ibu, seluruh yang hadir yang berbahagia, sekali lagi acara ini merupakan agenda dari sekolah. Hal seperti tidak asing bagi saya. Banyak yang muslim. Sepupu saya di Tabalong, di Tanjung ajak. Paman saya, adik bapak saya di Palangkaraya muslim. Dari istri saya juga banyak seperti itu. Jadi sekali lagi anak-anak,
pesan saya, mari kita jaga kerukunan, hargai toleransi. Ya seperti itu. Karena toleransi itulah maka saya datang ke sini. Jadi sekali lagi, acara ini nanti akan ada siraman rohani. Tolong nikmati itu dengan baik. Dengan acara seperti ini, pertama akan mengikat tali silaturahmi dengan beberapa tamu undangan yang ada. Kemudian hal ini mudah-mudahan kedepannya menjadi toleransi yang baik bagi kita semua. Ikhlasan kami dari pihak komite, ya. Ini biar tidak ada dusta di antara kita. Jangan banyak ini ya. Masih banyak ya. Urusan penggunaannya, nah itu Bapak yang bertanggung jawab. Kami bantu rekan. Baik, terima kasih. Dan salah hilaf mohon dimaafkan. Selamat pagi. Sambutan dari Kepala Sekolah SMAN 1 Benua 5 kepada Ibu Istiqomah SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jadi Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebetulan kita penutup ya Pak hari ini ya. Kemarin sudah rangkaian dari tanggal 1 Rabiul Awal dan sampai sekarang seperti tahun kemarin SMA 1 Benua 5 menutup acara di bulan Rabiul Awal ini. Hasil dari Kandris, terima kasih juga telah hadir di SMA Negeri 1 Benua 5. Untuk kegiatan hari ini, sekolah memenuhi program pemerintah ya, karena standar kelulusan yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi kita melakukan rangkaian kegiatan ini merupakan bagaimana sekolah mengupayakan nanti lulusan-lulusan dari SMA 1 Benua 5 pada saat keluar dari gerbang ini setelah lulusan ke masyarakat, mereka sudah bisa membawa diri, yaitu mendengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh Bapak Bahrul Azimi SAG MPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Berpantun dulu. Nah, sudah banyak kita informasi-informasi yang berharga untuk mengurangi ketegangan sedikit. Ya Allah, kalau makan jangan bersirakan. Mantap ya. Dia jawab ya, mantap ya. Saya ulang. Kalau makan jangan bersirakan. Jagalah dapur biar tak berantakan. Cakep. Mumpung salam belum saya ucapkan, yang ingin ke WC saya persilahkan. Jadi ada waktu jeda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu pembuka pintu ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sopan. Tapi kita kadang-kadang ini tidak diperhatikan, apalagi kalau sekitarnya zaman ini kan akibat perang, ini ekonomi kan agak kacau-kacau. Tapi untungnya Indonesia alhamdulillah kelapa sawitnya bagus, ya kan? Sawitnya masih meledak-ledak, batu baranya bagus. Kita masih syukur Indonesia masih cari duit masih enak. Ternyata di Afrika cari duit nyalin, tapi tidak menutup kemungkinan kita mencari duit suatu saat susah. Kenapa? Karena kita ini malas
mengamalkan agama sendiri. Inna hajar sunnah malahu minabat, ambil duit memberi anak sekolah baca dulu ayat Quran, satu huruf dengan wudhu 25 hasanat, satu huruf dengan berdiri sholat 100 hasanat. Bayangkan berapa huruf satu ayat tadi. Inna hajar dari sunnah malahu minabat, silahkan dicatat surah Shad ayat 53. Ini mudah-mudahan bisa diamalkan oleh anak semua. Kalau sudah hafal, mudah ambil rumpit, bari duit, baca inna hajar rizquna malahu min nafat. Apa? Ambil dari cucu. Masya Allah, dalam Islam orang yang menghimungi cucu, menghimungi keluarga, kalau dia pulang dari bekerja, pulang dari liburan, pulang dari mana saja, itu adab dari Islam membawa oleh-oleh, apalagi makanan, itu dikasihkan, maka orang itu 70 tahun diampuni dosanya. Ayo, 70 tahun diampuni dosanya karena dia mengembirakan kalau dia terlebih-lebih orang tua kita sendiri. Jadi anak-anak yang ini kalau orang tua kita ingatkan, kalau sekarang kan masih assalamualaikum mana ibu lalui, tapi ingatkan, aku nanti bekerja, aku nanti ingin membahagiakan abah mama atau kepala sekolah tadi, itu tanamkan sejak sini. Jadi sekolahnya serius, jurusan serius, dipilih sudah sekarang yang mana yang di banyak pasar, dibutuhkan pasar. Maka sekarang istimewa luar biasa, banyak dibutuhkan pasar, jadi banyak itu tadi. Kenapa? Talabul halal faridatun, mencari yang halal hukumnya wajib. Jadi wajib hukumnya usaha, jangan nganggur. Jadi nggak boleh nganggur. Jadi harus jadi berusaha, terserah usahanya apa saja. Nah, sekarang kita lanjut kepada yang ketiga, sirah Nabi. Urut yang membantahkan sirah Nabi tidak terlalu lama-lama, insya Allah. Jadi Nabi SAW itu di sirah Nabi ini diceritakan kehidupan beliau dari sejak lahir besar, beliau sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang kepala pemerintahan, dan seorang sebagai, yaitu adalah seorang nabi dan rasul. Jadi makrifat namanya, mengenal dulu, kalau tak kenal maka tak sayang. Ya kalau ujuran kan, tak kenal maka tak sayang. Kayak anak saya kalau tidak mengenal, ya kalau I love you, my darling. Ya dulu kita kenal baru timbul mahabbah, cinta. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW dalam surah Ad-Duha, Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 5, buka surah Ad-Duha ayat 5. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, Allah akan berikan apa saja yang kamu inginkan. Ditawarin Rasulullah, karena Nabi itu Nabi terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Nanti berapa ratus tahun lagi hari kiamat kubra, pada tahun yang jelas tidak akan turun lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi kita ini Nabi terakhir, umat terakhir, dan siap-siap berusaha memikirkan karena pasti disulam kiamat. Dan yang Nabi terakhir itu namanya salah artikan kiamat itu lama lagi. Yang paling dekat kiamat kubra, apabila ada bendera bertanya di rumah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan itu yang pasti. Kalau yang muslim kan innalillahi raji'un. Kalau yang muslim ngajak-ngajak, yang Buddha, yang Kristen dan ngajak bendera. Karena orang ngajak itu tandanya ada orang meninggal. Yang
RT masih dengan mata uang dari masjid. Isu 17 Agustus pasang gila. Oh jangan ini kok kayak tuh tadi kalah koman pasang gila kayak aja udah kayak sebenarnya malam ini kan jadi itu cari isi dia anda kayak aja ada tahun ini ngangkat saja cari ini keluar anak sini di itu rambutan jadi subuh orang kalau ngantar melihat dan nilainya itu orang muslim ya ada yang putih ada yang hijau urusan innalillahi wa inna ilaihi raji'un pasti yang hikmah amin ada yang buat beres ada yang buat budak ada yang buat kopi ini mah nggak lama pujian yang aman datang Taiwan ini dia datang Taiwan ini untuk hatinya apa tuh wah ini sama kita ada tabrakan kan ganti kabinnya bertaruh ini katanya ini nasi baru mana yang mati giliran kita tak rumah astagfirullah bismillah salah ambil ayo cabut nah kita bisa berangan mereka gitu kan bahaya dia maka kalau diambil kan kita jadi ini pacaran harus paham bicara melalui asik surangan sini jangan pada tahu gimana jadi di makannya dengan sop jadi jangan belakangan teng ya minyak kanan gitu piring ada paham di sini kita mau asik surangan sini ini dia makanya kalau dia bilang asal kawiwan nanti Masya Allah. Nah, apa jawab Nabi Muhammad SAW? Wallahi la arda wahidun min ummati binnar. Demi Allah, aku tidak beda umatku satu saja masuk neraka. Jadi, adakah pemimpin seperti itu? Jadi Rasulullah itu pernah menangis sedih karena memikirkan umat Nabi Muhammad ini ada yang masuk neraka. Menangis sedih minta Allah. Nah jadi kita tuh supaya jadi umat Nabi Muhammad baik-baik kita akan disuruh sedih. Pertama sembahyang 5 waktu dikerjakan. Yang waktu yang sunnah boleh nambah boleh tidak. Puasa Ramadan 30 hari pun wajib. Yang sunnah-sunnah Senin Kamis puasa Arafah dan silakan tidak. Siapa yang ingin terus menambah dia derajat dari sisi Allah. Jadi berhaji bagi yang mampu sehat fisik dan ada uangnya wajib berangkat. Apalagi kita sekarang antrian 30 tahun ya, kita yang layang 30 tahun, Tanjung Kalsil 50 tahun, Aceh lebih dari 50 tahun. Jadi mindset kita kalau kayak gitu, maka pendaftaran ini umurnya 13 tahun, anak-anak ini baru boleh daftar. Berarti kita mindsetnya kalau gitu, uang tabungan amas kan dijual dulu. Mana makan mendaftarkan anak ya kan karena tadi 30 tahun kita tadi yang antrinya 30 tahun umur 13 berapa sudah 43 tahun nanti paling cepat berangkatnya nah gitu ya nah, gitu. Jadi wallahi la arda wahidun min ummati dinar asbi Allah bukan diri kasih wahyu. Jadi kita harus sambutkan saja, jangan menyakitkan hati Rasulullah. Berarti jangan berbuat dosa, jangan durhaka sama abah mama, sama guru. Jadi orang guru itu hormat. Siapapun guru kita, jangan yang muslim aja, guru kita muslim hormat. Bayangin Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali rahimahullah itu beliau saking cintanya sama ilmu, beliau setelah membuka banyak buku-buku agama tidak menemukan permasalahan yang ada di pikiran beliau. Lalu beliau menanya kepada ulama yang ini tidak bisa jawab, menanya kepada ulama ini tidak bisa jawab. Kebetulan di tengah jalan ada seseorang yang pemabuk, dia memang kerjaannya pemabuk, mungkin
akibat setrisna. Jadi gitu kita. Jadi kalau ada tulis sedikit pun kita mempunyai seseorang. Kenapa? Karena kita ini jalan kita belum sampai finish. Hari ini bolehlah dia jadi penjahat, hari ini bolehlah dia jadi orang ahli maksiat, tapi tidak tahu di penghujung umurnya dia adalah orang yang mati husnul khatimah, mati dengan beriman kepada Allah. Hari ini bolehlah agamanya macam-macam, tapi tahu di penghujung umurnya dia beriman. Akhirnya dia hidupnya sukses dunia akhirat. Jadi memabuk tadi. Ada apa, Tuan? Nah kemana? Aku ini hendak menanyakan sesuatu, tapi tidak ada yang bisa menjawab. Apa pertanyaan sekian? Saya ingin bertanya, kalau anjing itu sudah kawin, sudah balik, itu apa cirinya? Itu saja pertanyaannya. Kalau anjing itu sudah balik, sudah kawin, apa cirinya? Gampang ya sama aku. Cirinya kalau anjing itu masih belum balik, dia kencing duduk. Tapi kalau dia sudah balik, sudah kawin, anjing itu kencingnya berdiri kaki sebelah. Begitu istri. Berterima kasih istri. Jadi kemanapun, bahkan anak orang Simalungun itu hormat. Kenapa? Karena mengajarkan satu ilmu yang bermanfaat tadi. Tahu. Nah, jadi kita itu menjaga. Kembali kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hari ini hari terakhir, kita siang malam sudah mendengar. Mudahan yang saya ceritakan yang lain pada itu ada cerita, yaitu di di Libanon. Jadi di Libanon kalau orang mengadakan perayaan Maulid Nabi itu kebiasaan dibuka dengan senjata api. Tibak, boom, tibak. Kalau kita di sini di Indonesia paling pada biasanya yang mengukur tentara polisi kan. Kalau mati masih ada di atas subur, penghormatan. Jangan juga mati itu aturan militer. Ini ditambah ini kan akhirnya mati. Wajar, biar aja lo itu dihormati dulu. Jangan kebanyakannya di kampung mak, tetapi wawasan luas. Tak ada di sini umurnya senjata anak sih. Dong ya. Jadi entah itu jangan akhir itu apa juga. Pada nanti apa yang tak utama, jangan bagian para songsorunya. Nah ini tadi anda kenapa Bu? Ketika ditimbang anda peringatan Maulid Nabi dimulai ini di Bandung tuh apakah kesalahannya macam-macam ahli bicara. Sebab dari Pak timbul 5 orang karena apalah anak wanita. Karena suku Gatas di Bandung, suku Gatas di Papua. Dan kebetulan perempuan tadi non muslim. Lalu orang tuanya di sampingnya tadi mengamuk. Apa yang dia bicarakan? Ya Muhammad, aina anta ya Muhammad. Wahai Muhammad, di mana engkau? Wa anta tad'u buah. Engkau mengaku jadi nabi. Jadi kata tadi dibuat rubuh, mamanya ngamuk, dibawa ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit terdekat, mamanya kembali lagi. Tadi protes kepada orang-orang di sana tadi. Nah, jadi kita ini kadang-kadang kalau menonton orang belajar sepeda motor, jangan padiannya. Untuk sepeda motor, ada berbarak kali itu, saya tahu jok. Kalau kita orang di Jawa, jadi pada patah ya. Ini kepala rongkang, bitis patah kalau disambung ada jadi kantin aku informasinya tampil saya tengok di TikTok tuh. Ya alhamdulillah di bagian kalau patah-patah impor tiga ini diurus ini tambah itu di kantin ada. Nah jadi jangan apa iya nasi nonton sama ibu nonton tuh nah harap-harap misalnya kita rujuk itu remnya belum kayak apa ya jadi sambil dipikir jika pohon angin di kala
nyata aja pokoknya wajibnya banget. Nah, jadi jangan anak menuntut beli juga sama lainnya karena apa umur visi nyawa dua jangan. Lalu kita lihat ya Muhammad, aina anta ya Muhammad, wahai Muhammad, di mana kamu? Wa anta tad'u nubuwah, engkau mengaku jadi nabi. Fa'la umataka ila binti. Lihatlah perbuatan umatmu terhadap putriku. Nah, binti itu putriku. Kalau waladi anakku laki-laki, nah itu kalau bahasa Arab ada Muhammad, ada Mujabar. Tiaw ihtilali maulidika, pada hari kelahiranmu. Wajar. Kita pun kalau kita tertimbang itu pasti kita dulu marah, menyalahkan panitia, padahal kita yang salah kalau tetap dalam orang acara yang seperti itu tadi. Lalu ada yang memanggil buku, anak pian sudah meninggal dunia, baru di rumah sakit, buka lagi, baru tadi jalan masuk yang itu ada yang lagi anak gas. Anak biasanya gasnya 60, ini gas 80, 100 nangingin kalian. Maka aku ini nyari pacul langsung penakut sana lajunya beritahu sampai dibuka. Dia dibuka sudah ditutupi sekujur tubuh dengan kain, menandakan bahwa dia telah meninggal dunia. Tapi ketika dibuka, anaknya tersenyum. Umi tutup pintu. Hantuannya, padahal kok ya anaknya. Nah, hantu itu ngomong sama ibu satu bulan nanti jadi hantu. Ya alhamdulillah kayaknya mau kirim ada lagi nanti jadi hantu. Nanti jadi hantu itu tahu lagi ya. Orang tuh mengaji kesayangan, mengaji apa aja pun dimakan. Pas anak mati ada yang hantu beriaban. Kita nggak tangka sih. Waktu kecil ada kejadian itu di kampung. Jadi kalau ada kejadian pernah. Jadi tukang mati orang mati. Nah mati di Tanjung. Kenapa orang Tanjung yang keluar kejadian tangan dia orang mati. Ada yang mikir seharinya dia mati gitu ya. Ini betul, ini apa betul pertimbangan nanti tangkapnya Pak Mandi, panggil tarisnya. Lalu situ kebenangan malam, lalu orang kebenangan, akhirnya setelah jadi itu ringan, dari mandi mati. Ya ada panggilan jadi harus tahu ilmunya. Orang ngaji itu jangan takutan, ya kan? Kalau minta apa namanya innahu maitun. Jadi ada ayat Al-Quran yang keluar saja itu mau ambil ayatnya diminumin, cucuk tangannya ini kalau ada darah dikikik, ya Allah. Nanti ada ayatnya. Ada orang ada juga. Karena ilmu hitam ada keluar dari tubuhnya. Jin itulah yang menggerakkan tubuhnya itu. Janganlah dulu ada zaman dulu ada orang mati kita lagi mandi rumah ada pelapun saya naik dia sudah buka. Tapi jangan pernah, Masya Allah. Iya juga. Inama itu berkata ayatnya. Diambillah seorang ulama ibadah diambil sedikit tanah, 2-3 gigi supaya mengukur jangan luput. Itu maksudnya 2-3 itu syariat juga namanya. Jangan ambil segigiannya. Ini mau ujung awas segini itu tak segini. Ini pakai ada beli. Jawab syariatnya orang, dia bacakan sini, Assalamualaikum, Yusrin, kok anak gugur, mati ya tuh, anak tuh yang terabang tuh keluar jasa orang kita nih. Nah, lalu ada apa kan? Dijapai, dikasih peluru anak, ada lubang, Allah mengangkat, ada apa kan? Itu yang datang tadi mah orangnya bunga sini lalu dia menyapu dikasih timbakan peluru tadi. Siapa namanya? Jadi kalau sini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu tadi
orang-orang yang muslim kebetulan para tadi terharu dapat hidayah masuk Islam karena mata sendiri mereka memang sudah jelas mati. Nah, kemudian cerita satu lagi setelah ini kita ambilkan karena kita tuh ngapain dulu sudah separuh, jadi ini separuh sana sudah jangan banyak-banyak anham enggak ceramah panjang kalau belum kita ceramah kita. Nah, satu lagi Syekh Hasan Syarif rahimahullah bercerita ada seseorang fakir. Nah, kita nih makanya tadi amalan sudah jangan fakir. Amalan dari Imam Nawawi Al-Bantani kalau menjelang maghrib baca Al-Quran surah wasyamsi wal duha sampai habis, waduha sampai habis. Kemudian baca berdoa dinas. Insya Allah di sini rezeki kita seperti hujan yang deras turun. Nah, jadi kan bisa ada usaha kita. Ya ibu lah dibiasakan wasyamsi wal duha wal qamari idza talaha wal duha wal dinas. Ulun amalakan ada lagi ulun kejalangan ada amalakan kayaknya sumpah lawan Nabi Maliki orang sumpah ada amalakan. Jadi lu ada lagi nyampaikan menurut ada amalakan ya kan. Nah sampai di mana tadi? Nah jadi tadi kita ini sinyal berubah-ubah. Nah tadi mau dikirakan ya ibu bukan hanya di sini, anak-anak di sana di sini. Satu dia. Jadi kita mudah sehat, lalu banyak pihak ikut jadi amun di dunia lainnya itu diberi ilmu yang sesuai dengan pikirannya. Jadi yang anda dapat lagi nabung sebanyak-banyak membaca surah Yusuf. Bagudu wanu rusuku wanu rusuki pama orang yang ribuni. Wah itu budaya tuh. Jadi yang masuk pikiran orangnya sikapnya yang mengas. Nah jadi dimungas semuanya. Ya kan? Supaya sehat ulun istilahnya ada yang membawa amalan dari sini makanya supaya sehat jangan karena stroke, jangan karena penyakit lepra, jangan karena penyakit kuta, jangan karena penyakit kolik. Karena aku nampak penyakit beratnya lepra, buta, kolik, gila. Jangan sampai kali amalannya fitri aja maghrib 3 kali, subuh 3 kali. Kalian banget ya, untuk kadang ajaran juga belum bersedekah. Kenapa berbagi-bagi amal ibadah itu untuk jangan biar amalkan, biar lagi kayaknya. Ada ingat tadi bahwa mungkin tadi ini udah sibuk tadi sibuk. Ada yang tadi beruntung juga amal tadi. Ya alhamdulillah. Dan Nabi baca subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdi, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, kalau masalah banyak lagi kisah asalnya ini permintaan seorang sahabat Nabi yang bernama Ubaisyah. Jadi lumayan menceritakan itu kecil banyak. Subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdi, la haula wa la quwwata illa billah. 3 kali maghrib, 3 kali subuh. Jangan sampai kita kalah. Apalagi sekarang api ini luar biasa menyebabkan mata kita dapat rusak kalau kita berlebihan memegang api. Artinya itu kelamaan, jadi ada batas-batasnya bermanda. Lalu ada seorang fakir ngarannya dia fakir. Jadi jangan nanti siapa orang itu berhutang dan niat bayar, Allah mudahkan melunasi hutangnya. Tapi kalau siapa nanti berhutang kada bayar, kada mau lunas hutangnya, itu sudah jadi niat kurangnya kayak anak Allah. Jadi moplis nanti di akhirat bangkrut. Jadi jangan dianggap inteng makan pintolnya, 5 makan pintol 5 juga bayar 4. Ada nama itu tuh merasa pintar, ada pintar itu malaikat rakit hati ada
Jangan dibiasakan sejak kecil. Sejak kecil nakal itu sudah namanya nakali. Apa yang namanya akali? Kuliah apa yang anu ya, mak ya, sampai dia mau turun mesin. Makan 2 juta. Paling makan 2 juta dimakannya warak. Nah ini nyaman, berjalan-jalan, dalamnya. Anda sudah lagi harus biasa, katanya nakal. Tapi itu terus wadahnya diambil. Ya kan, dia sedikit ambil 2. Jadi jangan ya Pak, kita mudah-mudahan kita peringatan maulid Nabi kita mencontoh yang baik-baik saja. Lalu si pakir tadi banyak hutang si dini kepada. Nah, jadi makanya biasanya tadi banyak-banyak rumah supaya kita diberikan rezeki mudah. Inna haja rizquna ma lahu min nafad. Dan ambil duit di dompet dari anak. Sumbangan ada orang yang kebakaran, ambil duit. Inna haja rizquna ma lahu min nafad, supaya rezeki kita kembali berlipat-lipat. Allah yang mana itu? Kita mengamalkan Quran. Ya kalau, nah, lalu sini tadi berhutang di sini nomor balas atau hutang. Mencari datang hutang di sana, tapi dia orang baik, orang percaya dia, cuma keadaan. Akhirnya si dia ditagih orang sana sini, hutang si dia jumlahnya 500 dinar. Banyak kali 500 dinar itu banyak waktu itu. Nah, lalu akhirnya orang menagih dan orangnya yang tanggal usaha ikhtiar berikutnya mendatangi saudagar kaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar? Ini harga utang duit berapa di sini? 500 dinar. Apa aja sini bayarnya bagi lawan? Bayarnya insya Allah 1 minggu orang bayar. Ternyata setelah 1 minggu 5 hari datang sini belum pernah mau bayar. Kadang saja kita janji harus bayar. Kalau ada bayar kita berusaha hukum. Dibawa hakim, bawa hakim, uji hakim diputus. Tiang harus menjalani hukuman. Jadi istri urun pasrah aja, belum mau bayar. Tapi tuan hakim, saya minta waktu 1 hari, saya ingin pulang dulu ke rumah, mengadain anak istri bahwa saya menjalani hukuman. Kata hakim apa? Jaminanmu? Jaminan saya hanya Rasulullah. Apabila saya besok tidak hadir, berarti saya bukan umatnya Rasulullah. Oke, yakin hal itu. Percaya yakin gampangnya dia berdusta terbangannya dibawa polisi ini bahwa tanpa rumah. Aku kalau daya bayar utang pajang di penjara pada tahun 2000 berapa tahun. Yang ini apa jaminan tadi Rasulullah hanya namanya dapat dibayar. Ayo kita baca salawat. Kami bikin apa lagi baca salawat. Salawat banyak pula. Jangan kan bersalawat. Kalau menjelaskan panjang lagi masalah salawat banyak bagus mengerti dari-darinya kan. Karena tadi udah dibaca. Baru Nabi ini baca salawat. Salawatnya yang penting hanya salawat Jibril Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak poinannya salawat. Jadi salawatnya jangan ulang, kita ulang 1000 kali. Lantaran sunnah pada masuk pada seperti neraka. Biasakan dikasih bahaya menyuhur 200, asar 200, maghrib 200, isya 200, subuh 200. Ini sudah ke 1000. Biasakan, katanya luar biasa. Kalau membacakan hadisnya panjang lah. Satu kalau membacakan hadisnya. Kata di Jibril membaca aja surat. Ada 4 malaikat yang tinggi pangkatnya di bertamu Nabi Muhammad. Qala Jibril alaihissalam berkata, apa yang Jibril? Man shalla alaika, siapa yang bersolat nabiya asyara maratik 10 kali sehari, apa akhidu biyadihi wa umurhu ala surati karbil khaliqi. Aku nanti yang menjamin Jibril membawa ulang di tangannya nyebrang di tiang siratal mustaqim seperti kilat menyambar. Apa namanya? Maharnya hanya 10 kali sehari.
Nah, kalau ini kayak sampai jadi kalau di sana kita, di sana kalau panjang itu, nah penasaran kan? Ayo ya, ujian Mikail berkata Mikail, uskihi maudihi, siapa yang salat dia Rasulullah sallallahu alaihi umatku selamat, uskihi maudihi, kena umur nggak dari minum di talaga dari talaga Kausar dengan pada Kausar. Sepuluh kali, tapi apa kita ada nama Gawi dan apa kita ada tahu panggilannya. Berkata lagi seperti yang aku panggil sama kanan. Apa itu seperti usjudu lillahi ta'ala, sujud kepada Allah Ta'ala. Hatta yaghfirullahu lana. Ma arba'u rasi. Aku kadang-kadang terbalas sujud kecuali Allah mengampuni dosanya. Orang ada di situ saya dekat dengan Allah, memintakan kita ampun dari kanan. Ini anak kita ini jujur, baik, disuruh apa saja, menurut oleh orang tuanya, tidak pernah. Anak ini kan adanya kayak gitu. Ada juga anaknya ya melawan. Itu ujian untuk kita. Dan orang tua wajib mendoakan berbalik. Ini anaknya nakal, main bola cangkir sehari sedikit aja. Jadi kita bola lampu banyak dua. Apa? Itu ujian orang tua. Jadi orang tuanya mendoakan di balik. Bukan di saat terjadi ini makbul. Lalu orang tuanya berdoa, mudah-mudahan kita mau beruntung. Tapi ini anak mata. Bukan ya dulu. Jadi jangan buat kita balik. Ternyata parah di nah, jadi itu kita mendidik anak lah, jadi ada yang buat. Apapun uji Tuhan, ujian doanya yang baik. Nah, apalagi nangka kita di depan rumah sudah dipelihara gak memudik, esok aja mudik, esok mudiknya malamnya hilang. Ayo sabar kakak. Jadi dua yang terjadi itu ya Allah, mudah-mudahan tinggal jadi gubernur pada makan itu tak terjadi panas sabun ya. Kan kita jaga hati. Jadi kita nggak boleh marah. Yang marah itu membuang energi kita, energi positif kita hilang, yang masuk energi negatif. Lanjut bu, ini lihat. Nah, sampai kamu baca salawat. Ada lagi bukannya berapa ribu? Habis salat dulu salawatan lagi, habis asar salawatan lagi, habis maghrib salawatan, habis isya salawatan. Mungkin hitungannya sudah puluhan ribu. Akhirnya tertidur. Tapi kalau tertidur datang Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam Islam semuanya sudah sepakat masyhur para ulama bahwa apabila mimpi syaitan tidak bisa menyerupai, hanya kita yang banyak usaha. Ini kalau bermimpi, mimpi ular lah, mimpi harimau lah, mimpi hantu lah, itu murni dasar wujudnya hantu. Nah, itu bunga-bunga tidur. Tapi kalau mimpi Rasulullah asli, karena iblis bisa menyerupai mimpi. Dan kalau kita bermimpi Rasulullah, apa yang Rasulullah? Jadi aku tak bermimpi Rasulullah, kami punya permasalahan, yaitu berhutang 500 dinar lawan saudara kaya. Ya Rasulullah kayak inilah. Ikan datangi ulama di situ, mereka ngerti Abu Umamah. Datangi ulama Abu Umamah padai daya ikan hutangmu pesan Rasulullah. Abu Umamah ini sugih juga, alim sugih. Nah, datangi. Asal kita itu pada Rasulullah, kalau yang ada percaya ya Rasulullah, kalau yang ada percaya apalagi malam semalam ini malam apa harinya apa Senin, nah berarti malam Sabtu ini membaca salawat 1000, malam Ahadnya baca salawat ragu-ragu antara 900 atau 1000, itu aja buktinya. Lalu datang Assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam Syekh, belum datang dia suruhan Rasulullah. Ada apa? Ulun disuruh oleh Rasulullah menyambut garantian membayarkan hutang ulun. Hutangnya berapa? 500 dinar. Oh, apa buktinya? Hancur juga. Kita tuh kalau orang kami jangan jual langsung ditelan ya Allah. Jadi kabarnya supaya jujur jangan langsung percaya. Apa buktinya? Malam semalam dia muncul baca salawat 1000 ini, malam tadi dia
pertama uang 500 dinar. Nih uang 500 dinar bayari kepada saudagar kaya utangmu. Dan ini 250 dinar aku kasih lagi lawan sempian untuk biaya hidup anak sempian sekeluarga. Masya Allah, menangis kedua. Lalu pulang, lalu datangi hakim. Ketika mendatangi hakim, ini kita artinya hari ini tepat janji. Kenapa? Karena janji harus menjalani hukum. Pada saat berkali apa-apa, hakimnya langsung yang memeluk, menangis hakimnya. Aku tak mimpi Rasulullah di malam tadi. Justru Rasulullah artinya jangan dihukum orang nih. Kamu terjadi Rasulullah kayaknya aku jadi Rasulullah ngomong ya akhirat kan. Samanya yang kita hidup-hidupnya di dalam Rasulullah. Si hakim memberi fitnah 500 dinar lah bayar kepada pengusaha saudagar kaya yang mengutangkan. Ini pasal kisah lagi. Kalau di sana mau diambil hakim loh, ini para positif. Ya kan? Berangkat taruh masuk saudagar kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun nak bayar hutang. Menangis, saudagar kaya menangis kesusu. Aku malam tadi bertemu Rasulullah. Kata Rasulullah, mudahkanlah hutangmu, aku akan menanggungmu untuk urusan akhiratmu. Nah, jadi sebagus yang kita nih Pak Murah, utama lawan binatang, lawan kucing, makan taruhan, pertama kilo, 5 kon, sekon, dipanggang, dibelah, siapakan sudah apa namanya santan, nunggu para sudah baru terpilih. Sekalinya 5 anak di pemakanan dan kucing menanggung. Ayo, bapak menanggung sendiri memakannya, makannya, makannya sabar. Ayo, sabar kan kita tahu. Jadi kita sabar, beda kalau sabar. Nanti kamu punya latihan dan punya trik. Nah, itu sabar. Nah, itu nangis. Hutangmu yang 500 lunas. Nah, jika aku beri lagi 500 dinar, hajat jika berusaha kita makan berbagai macam kesalahan, pengunjung ada. Nah, itu baru di dunia. Jadi jangan seperti yang sahih dalam kitab Tamil Qaul, Imam Nawawi menulis hadis. Siapa yang baca 100 7, maka Allah mengabulkan hajatnya 100 hajat, 70 di akhirat, 30 di dunia. Kenapa terlalu banyak di dunia? Kenapa? Kalau pulang kenapa? Kita kalau kayaknya jadi 70 disimpankan ya. Nah, akhirnya ambilan sudah lumayan panjang lah. Subhanallah dan bihasyirina tersebut. Jadi berkat kita berkumpul memerayakan maulid Nabi, menampakkan ilhaman ala tiratin maulid Nabi yang bakar. Siapa yang berkumpul maulid Nabi ini maka bersamaku di surga. Nah, jadi ibu-ibu ada rugi. Kemudian lagi menghadara jam'ana yarji'u bihajatin umratin. Barang siapa menghadiri majelis maulid sama para haji dan umrah. Jadi dia kada rugi meninggalkan waktu dan panitia kada rugi mengadakan ini setiap tahun pembentukan karakter. Karena kita ini kedepannya anak-anak kita ini luar biasa lagi. Bayangkan pergaulan bebas, minum-minuman, obat-obatan, judi online, semuanya pada kiamat kuburan itu terjadi cuma ya kan. Nah, kalau sudah kecanduan obat-obatan kalau tambahin lagi, tambahnya seperti aja lagi iman yang ada di dalam. Ya kan? Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya na'budu wa nasta'inu Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdul azhar wa yaqul hamdu wa rasulillah. Ya Allah ya mungkin hadu wa la yaqul sallallahu alaihi wa sallam tahiyatan ya Allah tahiyatan ya Allah tahiyatan ya Allah tahiyatan
Mudah-mudahan dengan ceramah rohani dari Bapak penceramah dapat bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kita ke depannya. Dan kita semua mendapatkan berkahnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Acara ke-6, pembacaan doa selamat. Untuk membacakan doa sekali lagi, kami minta Bapak Bahrul Azimi, SAG, MPD, dipersilakan. Yang terakhir, penutup. Demikianlah seluruh rangkaian acara peringatan Nabi Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.